Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat siang teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Ya, puji Tuhan kalau Bang Joel bisa sampai hari ini ya berada menemani kalian guys. Kita terus akan bersuara di YouTube ini menggunakan media ini untuk boleh buka-buka data ya kawan-kawan ya. Karena pengetahuan Bang Joel itu juga tidak banyak tentang sebelah, maka kita akan sama-sama simak ya bagaimana Edis TV ini yang membongkar data-data ya akhirnya kedatangan manusia-manusia aneh guys ya. Oke kita langsung simak ya guys ya. Ya langsung kita simak ya, yuk gas. Gila gak itu? Nantang-nantang orang Kristen. Saya tantang katanya orang Kristen untuk berdebat dengan saya. Diblokir. Johnny, Muslim bang? Salam, Edis sudah butar ya ini ya? Betul bang, Muslim? Saya turun aja. Oke, saya turunkan ya. Yang Kristen tolong mohon dengan sangat, yang Kristen jangan naik. Saya mohon dengan sangat ya. Tolong saudara-saudaraku dalam Tuhan Yesus jangan naik. Kita beri kesempatan kepada Muslim ya. Kita kasih kesempatan kepada mereka yuk. Yuk, yang Muslim persiapkan diri kalian, nyalakan kamera, ngobrol, beradab, diskusi dengan baik. Jangan kau datang kemari kejang-kejang kesetanan. Ya. Macam gerakan demo di Monas. Ya, ayo diskusi dengan baik lah. Diskusi dengan baik. Jangan, kuncinya satu kalau mau tahan di sini. Nggak akan kalian saya turunkan itu ya. Kalau kalian orangnya tertib, itu aja. Silakan, The Logic, nyalakan kamera. Kita kasih semangat dulu The Logic ini. Ini nampaknya The Logic ini si tukang supir eskapator dari Malaysia ini. Nah, silakan, nyalakan kameramu. Bukan eskapator, tawa keren, Edis, tawa mana keren. Ini? Wajahmu mana kok gelap-gelap seperti ini? Sini gelap. Saya tidak boleh ini dalam kau lagi di gua. Kau lagi di gua. Di atas keren, santai kau santai. Jangan kencang-kencang. Gimana mau diskusi kalau seperti ini caranya? Di sini tidak ada lampu di cabin. Oke, baik. Kau cari lampu dulu. Sebentar. Jangan turunkan saya. Gimana saya mau naikkan kamu? Kamu aja nggak jelas, lampumu nggak ada kayak begitu. Gimana diskusi apanya? Yuk, diskusi yang bagus yuk. Kita kasih semangat dulu yang Muslim yuk. Semangat. Nih, buktikan Allah tidak bersekutu dengan Muhammad dan batu ini. Ini adalah batu yang orang Muslim ke sana datang mencium-ciumin. Ini. Banyak orang Muslim ya nabung sampai puluhan juta. Ya, sampai jual tanah bahkan. Banyak cerita-cerita seperti itu. Pergi ke Arab ini, nyium-nyiumin batu ini. Nih biar kelihatan jelas nih. Nah ini. Batu inilah yang diciumin-ciumin orang Islam nih. Nih. Muah dicium-ciumin sama orang Islam nih. Nih. Habis tanah, habis puluhan juta. Pergi ke Arab, nyiumin sebongkah batu. Ya, itu fakta. Lapor polisi nih, lapor polisi. Laporkan ke polisi. Kutunggu kau laporkan saya ke polisi karena yang saya katakan itu fakta. Abdul. Kau mau, kalian ini apa sih? Siki-siki lapor polisi. Heran saya sama kalian ini. Orang yang dikatakan benar pun lapor polisi. Heran saya. Aduh, siki-siki lapor. Entah apa gitu loh. Kalau nantangin orang Kristen, saya tantang orang Kristen untuk berdebat. Yusuf PI, Zuma, menantang orang Kristen untuk berdebat. Tapi diblokirnya saya. Apa gak stres orang seperti itu coba? Dia nantang, tapi saya diblokir. Gimana? Jadi teman-teman yang main tempatnya Zuma, yang main tempatnya Yusuf PI, ini 2.500 orang sudah menantikan kita berdebat. Kemana batang hidung hilang? Kemana? Aduh, memang ada-ada aja mereka ini memang. Herman saya, sungguh sangat Herman. Yo, ini ada Ustadz Abdul Somad nih. Saya coba invite dia. Wah, hilang.
Hilang. Tadi ada Ustadz Abdul Somad, saudara-saudara. Aduh. Biar ditantang dulu Ustadz Abdul Somad. Kalau saya nantangnya yang berkelas-kelas. Nggak mau saya sebenarnya yang orang-orang awam gitu loh. Kita kasih naik lagi nih, ada Aba. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman yang kasih support saya berupa gift. Terima kasih teman-teman, support dari kalian itu amat sangat berguna untuk keberlangsungan siaran-siaran seperti ini. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Aba, silakan nyalakan kamera Anda. Untuk Silakan nyalakan kamera Anda. tak penting. Halo? Wajib nyala kamera ya. Saya mohon maaf, wajib nyalakan kamera. Kenapa? Untuk menghindari hujat-hujatan, maki-makian ya. Kita harus diskusi yang tertib nih. Kalau kau nggak mau nyalakan kamera, kau bilang dulu, saya malu bang dilihat orang kalau saya orang Islam. Kasih tahu kalau kamu sudah malu jadi orang Islam. Kasih tahu. Kalau kamu bangga jadi orang Islam, ayo nyalakan kamera, diskusi dengan baik. Ku kasih kesempatan Rijal Motor. Ini Rijal Motor nih, pokoknya dia ini apa yang dibahas, kita bahas A. Ini Rijal Motor bahas C ini dia. Ini luar biasa Rijal Motor. Makanya selalu kuturunkan dia karena itu. Nah, silakan Rijal Motor, nyalakan kameramu. Ya Rijal Motor, apakah kamu mengetahui apa yang sedang kami bahas? Apa yang sedang dibahas? Tak berani naikin aku, Des. Ya, masalahnya kamu itu orangnya nggak nyambungan. Kalau kamu orang nyambungan nggak apa-apa. Sinyalmu aja putus-putus begini. Gimana kita mau ngobrol coba? Ya, sinyalmu aja putus-putus. Gimana kita mau ngobrol? Kita harus ikut bodoh juga, Des. Debat sama penghujat, kita harus menghujat juga. Begitu, Des. Oke, di mana saya menghujat? Contoh nih, Des. Coba bro, di mana saya menghujatnya coba? Oke, coba kamu bagusin dulu sinyalmu dah. Sinyalmu bagusin dulu. Orang sinyalmu aja. Usahamu spare part motor. Itu usaha yang menghasilkan banyak uang itu spare part motor. Tapi sinyalmu persis seperti sinyal BPJS. Aduh, susah banget sinyalnya. Ayo kita undang muslim-muslim ya, muslim-muslim yang memiliki pengetahuan. The Logic, silakan kau ke tempat yang terang, kita diskusi dengan baik. Kita sajikan kepada para pemirsa bahwa kau sebenarnya penakut Islam atau Kristen yang benar, silakan. Kalau kau berani kan, kau tidak turunkan aku tadi. Masalahnya kau di tempat yang gelap-gelapan. Nah, aku tanya kau, ilmu apa yang ada dengan kau? Kau di tempat gelap-gelapan. Coba kau ke tempat yang terang. Ilmu apa yang ada dengan kau, Des? Aku tanya kau dulu. Kau mau bisa tentang Juma? Tempat yang terang? Enggak, bisa enggak ke tempat yang terang? Teranglah sudah ini, apa masalahnya? Kau jangan turunkan saya lah. Kau takut kah dengan saya? Ke tempat yang terang dulu, ke masalahnya tidak lihat kan lagi. Kau sendiri pun pakai spray mata. Bagaimana kau ini? Kau sendiri pun pakai kacamata. Kau penakut. Jadi si Juma kenapa pakai masker? Kau lari keluar negara, kau penakut. Kenapa Juma pakai masker? Kau tidak gentle. Kenapa Juma pakai masker? Kau lari keluar negara seperti Tai Puding itu. Itu Tai Puding pengecut seperti kau. Kenapa Juma pakai masker? Kau lari keluar negeri. Ini tidak mau diskusi. Ini tidak mau diskusi. Kalau tidak mau diskusi kau di bawah. Terima kasih teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman ya. Mereka datang kejang-kejang. Sudah saya bilang tadi, datang kau, nyalakan kameramu, kasih pencahayaan. Kau diskusi di tempat gelap-gelap. Senang kau di tempat gelap-gelap. Jangan gara-gara nabi tetangga sebelah dapat wahyu di gua yang gelap, kau ikut-ikutan. Ya. Oke, kita kasih naik lagi nih. Ada Arzukri. Kita kasih kesempatan ya. Teman-teman sudah 2.500 orang. Si Juma dan si UCPI masih saja kabur, nggak berani dari saya. Ngomong katanya nantangin saya giliran diblokir. Masa akun saya diblokir sama mereka? Saking gemetarannya. Azukri, silakan nyalakan kamera. Azukri? Yup.
Iya, Anda lagi naik ke sini, Anda jangan grogi. Jangan grogi, kemudian Anda jangan panik. Kalau panik boleh didampingi Ustadz. Silakan nyalakan kamera. Halo, Halo? yuk, halo. Oke, baik. Baik, kita turunkan ya. Kalau sudah bengong-bengong, udah kayak orang udah gini. Sudah jangan panik. Naik aja kemari bagus-bagus, nggak akan kok ini. Naik bagus-bagus ya. Persiapkan dirimu, pakai adab, tunjukkan adab, jangan tunjukkan sifat barbar kalian itu, yang tukang demo, lapor polisi, persekusi itu. Jangan tunjukkan sifat kalian seperti itu ya. Jangan ya. Yang bagus diskusi. Kita mau diskusi bagus-bagus loh. Tunjukkan, sajikan kepada para pemirsa ini bahwa Islam itu benar gitu loh. Gara-gara tidak bisa lagi kalian buktikan. Halo, Bang. Naf Tanjung, silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera. Ini mau bahas apa nih, Gra? Iya, kita bahas ini. Buktikan bahwa Tuhan kamu tidak bersekutu dengan Muhammad dan batu hitam. Tapi kenapa ini wajahmu Nggak, gini begini? aja. Kalau apa, Wajahmu buka aja kenapa nggak kacamatanya angkat dulu. gini? Nggak, wajahmu kenapa kayak begini nih? Kamu sudah malu jadi orang Islam? Lucu kamu, Bang. Buka kacamatamu dulu. Saya bilang, saya akan buka kacamata saya kalau Juma buka maskernya. Gimana? Buka kacamatanya dulu, baru. Baik, kita turunkan ya. Saya sudah bilang loh, si Juma buka maskernya dulu. Heran saya sama kalian. Semua maskeran. Nggak apa-apa. Kalau saya pakai kacamata nggak boleh. Memang berat, saudara-saudara. Ya, berat. Jangan seperti itulah. Yuk, kau mau pakai kacamata, mau pakai masker kayak Juma pun nggak saya larang gitu ya. Stylemu sendiri gitu. Yang penting kau nggak digelap-gelapan, mukamu nggak separuh-separuh seperti itu. Kalau mau separuh begitu, karuan kau pakai masker seperti Juma. Ya kan? Parholong. Ya, silakan nyalakan kamera. Muslim atau Kristen, Bang? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Nah, gini kan enak. Kalau seperti ini kan enak gitu. Ya, silakan. Parholong. Silakan. Kalau aku nggak ada permasalahan dengan agama ini. Nggak ada permasalahan dengan agama. Iya, Terus kenapa Anda naik kemari? Enggak. Dari tadi abang ini kulihat muka gara-gara muka apa gelap apa muka separuh gimana gitu. Abangnya ya separuh kayak gitu. Separuh di atas doang. Separuh maksudnya gimana? Ini Apa kan ada gambar di sini. Kalau gitu? ku bikin begini nanti ketutupan begini. Kalau ku bikin begini nanti ketutupan begini. Nah, kan harus kelihatan nih tulisannya nih. Makanya ku bikin begini biar kelihatan. Lebih jelas ini muka. Ini lebih jelas muka. Sudah, Ini jangan terlalu ini. Kita mulai. Anda mau naik kemari, apa tujuan Anda? Silakan. Iya, tujuanku kalau di agama ini nggak terlalu banyak lah ilmuku. Ya itulah alasan kenapa kamu masih Islam gitu loh. Sudah saya bilang, seandainya kamu mau mendalami agama Islam, maka saya khawatir kamu besok pagi kamu akan bangun bukan dengan lagi beragama Islam. Kalau aku Islam, ya karena kau hanya ikut-ikutan, gitu jawabnya. Kamu Islam itu karena gini, kenapa orang Islam masih Islam? Biar tahu. Tahu nggak kenapa alasannya orang Islam masih Islam? Karena tidak pernah mempelajari agama Islam. Seandainya orang Islam mempelajari agama Islam, maka besok pagi saya khawatir dia bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Nggak percaya dia sudah. Tadi kamu akui nggak bahwa kamu orang awam yang nggak tahu apa-apa tentang agama Islam?
Tahu. Masih Tadi bisa kok bilang katanya nggak. Oke, kalau tahu kita lanjutkan. Sekarang gue tanya sama kau. Kau betul tidak ke Arab? Betul tidak orang Islam ke Arab nyiumin sebongkah batu ini? Enggak pasti. Iya. Enggak diwajibkan. Oke, ini yang ngumpul-ngumpul ini siapa ini? Yang ngumpul-ngumpul ini orang Islam atau orang Kristen ini? Itu kan karena apa? Itu kutanya Islam tahu, atau agama. Kristen mereka ini? Islam atau Kristen mereka ini? Aku Islam, bilang Islam. Nah, jadi bener nggak kalau aku bilang orang Islam berbondong-bondong ke Arab nyiumin sebongkah batu? Betul atau tidak perkataanku itu? Aku nggak tahu masalah itu. Yang penting kan itu bukan diwajibkan. Sudah ku bilang, sudah ku bilang, kalian ini ya sudah ku bilang, kalian ini menghabiskan banyak uang, nabung kalian sampai 40 juta, 50 juta kalian bawa uang itu, kalian anterin ke Arab. Di Arab kalian ini nyiumin batu ini. Ini batu ini kalian cium. Emang ada itu diwajibkan itu cium itu. Kita tidak berbicara mengenai wajib atau tidak. Yang kita bicarakan adalah banyak orang Islam menabung puluhan juta, mengantri puluhan tahun ke Arab sampai Arab cium-cium batu, ini batunya. Betul atau salah yang kukatakan? Enggak, aku nggak tahu, nggak pernah. Bentar lagi kau lapor polisi. Selamat malam Mabes Polri. Sebentar. Selamat malam Mabes Polri. Selamat malam Bareskrim Polri. Ini ada orang namanya Idris TV. Dia siaran, katanya orang Islam pergi ke Arab nyiumin sebongkah batu. Ini harus dilaporkan. Karena dia mengatakan orang Islam ke Arab nyiumin sebongkah batu. Ternyata diperiksa kan sama sebentar. Diperiksa dulu. Cek. Ternyata benar. Ternyata benar. Orang Arab memang, orang Islam memang ke Arab nyiumin sebongkah batu. Bener nggak yang dikatakan? Berarti kamu ngomong itu berarti setiap Islam yang masuk ke Mekah ke sana wajib mencium batu gitu. Makanya aku bilang teman-teman ya. Memang ada diwajibkan. Jadi mereka ini teman-teman. Kalaupun yang dinyatakan itu adalah fakta dan kenyataan, mereka nggak akan terima. Mereka akan mengatakan itu penistaan. Katanya. Kenapa sih kok seperti itu? Saya bilang kenapa? Seolah-olah kamu suruh diwajibkan mencium batu ke sana gitu. Siapa bilang? Siapa mengatakan wajib atau tidak wajib? Siapa bilang? Itu sekarang betul tidak orang Islam pergi ke Arab menciumin sebongkah batu? Betul atau salah itu? Enggak tahu. Aku pernah ke sana. Udah, kau dibawa. Kau banyak kau dibawa. Kau banyak enggak tahunya. Kau nonton aja, nonton. Kau nonton aja. Orang kau banyak enggak tahunya, enggak tahu. Apa kau mau bilang ini bukan orang Islam ini yang nyium-nyiumin batu ini? Coba kau jawab dulu. Ini yang nyium-nyiumin batu ini Islam atau bukan? Heran saya sama kalian ini. Aduh. Bona. Ya, silakan Bona. Selamat malam Bona. Malam. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Ayo, diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Silakan. Nyalakan kamera Anda, kita diskusi dengan baik. Yuk. Buka kacamata Anda, buka kerudung Anda. Biar deal kita kan. Oke? Ini apa ini? Apa ini? Oke. Deal? Gimana? Cocok? Berat, saudara. Cocok? Buka kacamata, buka kerudung Anda. Apa ini? Hah? Cocok enggak menurut Anda? Sebentar, Hah? aku tanya dulu. Ini alat enggak? Aku baru lihat ini apa ini? Macam toples kerupuk. Enggak, aku tanya dulu ini apa ini? Jenis apa ini? Belum pernah aku lihat seperti ini seumur hidupku. Ini apa ini?
Enggak, jangan banyak bertanya. Buka Enggak, kacamata, ku tanya kita dulu yang buka kau helm pakai kita, ini apa? Alat buka buat tudung, apa ini? Alat buat ngelas atau buat ini alat buat apa ini? Hah? Ya, Alat buat buat apa ini? main-mainan. Buat main-mainan. Oke lah, baiklah. Kau dibawa saja. Kau menunjukkan wajahmu saja sudah nggak mau sama sekali. Apa itu yang kita bahas? Kalau saya tidaknya teman-teman masih ini. Tapi saya ini ya, sebelum ini saya itu nggak pakai begini teman-teman. Karena apa? Topi saya yang biasa saya pakai itu topi merah atau topi hitam itu hilang. Ya kan? Nggak ada di saya lagi. Jadi saya lagi order ini topi saya lagi order. Ordernya lama teman-teman karena jauh. Nggak tahu ya, karena jauh tuh banyak itu. Aku bisa sampai 2 minggu gitu ordernya. Besok saya pakai topi sama kacamata saja ya, hampir seperti itu ya. Fir, ya silakan Fir. Tuh udah 2.900 orang ya. Tapi si Juma sama Yusuf PI lari dari saya. Teman-teman, jikalau kalian main ke tempatnya Yusuf PI atau Juma, kasih tahu. Kamu nantangin orang Kristen, tapi kok Edis TV kamu blokir gitu bilang gitu aja. Nah silakan Fir, nyalakan kamera. Oke, boleh Bang. Saya sebenarnya daripada Malaysia. Sebentar ya. Ya dari Malaysia banyak ini nggak tahu saya kok tiba-tiba apa karena terlalu dekat dengan Malaysia tuh gimana? Kok Malaysia terus yang kena ini? Kena apa namanya? Kena ini sama TikTok ini. Apa ini? Ya, kena jangkauan sama TikTok. Bentar. Karena pengaruh wilayah atau bagaimana TikTok ini? Bekerja berdasarkan wilayah atau bagaimana ini? Silakan. Bentar. Tahu nggak? Saya di inbox dari orang ngaku dari Immigration Malaysia. Dia bilang gini, kami dari Immigration Malaysia akan mencari keberadaanmu katanya. Saya tantang sekarang. Kenapa kalian karena tidak bisa bantah, kalian kok lari-lari kepada petugas imigrasi Malaysia? Why? Kenapa? Nah, silakan Fir. Mana kameramu mana? Kok lama sekali? Ya, saya buka. Sebentar. Oke. Mana bukannya? Oke. Nyalakan kamera aja kau lama. Nah, ayo diskusi yang baik ya. Gini, siap diskusi dengan baik? Ya. Ya, silakan. Yuk diskusi dengan baik kita. Tapi kutanya dulu Fir. Kau sudah sering lihat saya siaran atau baru kali ini? Baru kali ini, baru limpas WP. Baru kali ini. Sebelumnya belum pernah? Belum pernah. Sama sekali belum pernah? Belum limpas WP. Pernah, sama sekali belum pernah. Oke, baiklah. Jadi gini, saya adalah seorang Kristen. Ya, saya tahu. Oke. Dan saya ini orang yang sangat-sangat mengerti ajaran Islam. Ya, ketika saya pelajari Al-Quran, ketika saya pelajari Islam, tergerak hati saya untuk memberitakan kepada kalian sesuatu yang benar. Karena apa? Karena kalian ini mengikuti sesuatu yang salah. Dari mana yang salah tuh? Coba terangkan. Oke, baik. Ketika ku baca Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk makasih topinya, makasih Siol, makasih. Tidak ada dalam Quran itu diperintahkan untuk nyium-nyiumin batu. Betul atau salah perkataanku itu? Saya ini bukan, saya tidak mau jawab itu betul atau salah. Sebab saya ini pun bukan berapa pandai dalam Al-Quran. Sudah kubilang. Di hadapan saya nggak ada orang Islam yang mengaku pandai. Mustahil ada orang Islam di hadapan saya mengaku pandai, itu mustahil. Ya. Makanya aku bilang, seandainya Anda mau mendalami agama Islam dalam satu malam saja, malam ini Anda mau betul-betul mendalami agama Islam, saya khawatir besok pagi Anda bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Edis TV. Saya tanya kepada Mas di sana. Silakan. Mas pun Kristen, belajar Kristen pun mengambil masa, kan? Bukan
hari ini Mas belajar, besok terus Mas pandai. Oh, ini semua nih. Bukan, ambil masa kan? Betul. Kan? Betul. Begitu juga kita semua. Kita nih ambil masa untuk mempelajari ajaran kita sendiri. Bukan hari ini kita belajar, pas itu besok, oh kita paham semua. Baik. Semua Quran kita paham, semua hadis kita paham. Begitu. Baik. Sekarang begini. Baik. Jadi saya mau tanya, saya mau tanya Mas, adakah Mas betul-betul paham isi kandungan Al-Quran dan Al-Sunnah wal Jamaah? Saya katakan satu kali lagi, tidak ada di bawah kolong langit ini orang Islam yang lebih mengerti ajaran Islam daripada saya. Nggak ada. Nampaknya Mas lebih yakin yang bahwa Mas ini lebih pandai. Oh iya, jelas. Karena saya sudah mempelajari agama Islam itu. Karena sudah saya pelajari, saya dalami, saya baca. Dan orang Islam ketika belajar agama Islam, mereka bukan belajar agama Islam. Mereka belajar membunyikan huruf-huruf hijayah. Sebentar, dengar perkataan saya. Dengar perkataan saya. Kenapa orang Islam tidak pernah mengerti ajaran Islam? Karena mereka bukan belajar Islam. Mereka belajar membunyikan huruf Arab. Habis waktu mereka membunyikan huruf-huruf Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu aja yang kalian pelajari, itu aja. Habis waktu kalian belajar itu. Karena apa? Di pikiran kalian sudah terbentuk satu mindset bahwasanya kalau begitu nanti dapat amal. Dapat pahala. Makanya apa? Makanya kalian tidak peduli lagi dengan isi Al-Quran. Yang kalian pelajari adalah bagaimana membunyikannya dengan merdu. Lalu kalian sambil menangis. Sungguh merdu. Makanya lomba-lomba baca Quran. Kalian akan lomba-lomba merdu-merduan. Kalian akan lomba merdu. Tapi tidak ada kalian lomba pemahaman Al-Quran. Zong. Sudah selesai? Silakan. Oke Mas, saya mau tanya Mas, kalau Mas betul-betul Mas bilang Mas pandai sangat Al-Quran kan, coba Mas nyatakan satu hadis riwayat Al-Bukhari yang sahih, kalau betul-betul Mas pandai. Baik. Satu hadis yang paling terkenal, yang paling saya suka adalah Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Itu aja salah Mas, apalagi jadi Mas tidak pernah mendengar cerita bahwa Muhammad kena sihir. Dengar, itu betul, tapi itu pun orang semua. Ini betul katanya. Tapi katanya tadi tunjukkan satu hadis yang sahih, saya tunjuk kasih sahih yang sahih. Tahu kau bilang kau ketawa. Gimana ini? Untuk menjawab. Ini bagi saya habis untuk menjawab. Silakan. Biar kita nggak mendominasi teman-teman ya, kita kasih kesempatan dia ngomong. Silakan. Kita kasih adil. Yang betul Rasulullah SAW pernah disihir, itu kisah benar. Kita semua pun sudah tahu. Coba bagi satu yang, kalau betul Mas pandai Al-Quran, bagi satu hadis Bukhari yang sangat susah untuk dipahami orang-orang yang bukan orang Islam. Kalau setakat Rasulullah disihir. Tadi katanya tunjuk satu hadis yang sahih. Sekarang tunjuk satu hadis yang susah. Oke, aku tunjukkan satu hadis yang susah ya. Izin saya habis dulu. Kalau setakat Rasulullah disihir itu semua orang sudah tahu. Rasulullah sampai dikejar gua, sampai ditindas oleh musuh-musuh, itu semua orang sudah tahu. Coba bagi yang paling susah, yang bukan di zaman Rasulullah lah, tapi yang jarang diperdengarkan oleh orang ramai dan orang bukan Islam. Baik, tunjuk satu hadis yang susah dipahami dan akan membuat Muslim yang waras akan meninggalkan Islam. Baik, ku kasih hadisnya langsung di layar ya. Nih, ku kasih hadisnya langsung di layar. Bentar, sabar. Oke, bilang pandai. Nih, ini hadisnya nih, langsung ku bikin. Udah ku siapkan ini. Ini hebatnya ini, channel hadis TV. Bilang siapkan. Nih, bilang Mas kata. Bentar. Biar ini nih, badanku ku pinggirkan sebentar nih. Hadis ini meriwayatkan bagaimana Muhammad mengatakan bahwa tidak keluar dari mulutnya Muhammad kecuali kebenaran nih. Hadis ini kenapa suara apa yang berisik-berisik itu?
Oh, kipas itu. Bentar. Coba matikan dulu. Teruskan. Jangan diganggu dengan berisik-berisik. Anda pura-pura berisik-berisik. Nah, hadis ini ya diriwayatkan di dalam Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, bercerita bagaimana ada seseorang bernama Abdullah ibn Amr. Dia menulis semua yang diucapkan oleh Muhammad itu. Dia tulis apapun yang dikatakan Muhammad. Lalu dia ditegur oleh orang-orang Quraisy. Dia bilang begini, kenapa kau tulis semua yang diucapkan oleh Muhammad? Dia itu hanya manusia biasa. Kadang-kadang dia itu ngomong itu salah. Kadang-kadang dia itu ngomong berdasarkan hawa nafsunya. Lalu dia mengadu kepada Muhammad. Lalu Muhammad berkata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kata dia. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran, kata Muhammad. Kutanya sekarang sama abang, betul tidak bahwa tidak terucap dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Betul atau tidak? Mas, bilang Mas Bang, pandai. Jawab saya singkat. Betul atau tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Kalau begini pun saya bisa paparkan hadis kamu. Bilang pandai. Coba saya bilang nggak apa-apa. Bukan. Sebentar. Saya Dengar. Saya ingin membuktikan, makasih Jackson, makasih. Saya ingin membuktikan bahwa Nabi Anda seorang pendusta. Siap? Buktikan. Baik. Sekarang saya tanya, betul tidak pernah keluar dari mulutnya Muhammad kecuali yang benar? Apa dia? Berat. Saya ulangi satu kali lagi. Mungkin kau bahasa Indonesiamu belum lulus ini. Bentar. Betulkah atau salah bahwa tidak keluar dari mulutnya Muhammad kecuali yang benar? Betul lah. Berarti tidak pernah terucap sesuatu yang salah. Pusing. Berat. Bukan. Berat. Barusan kau katakan tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali yang benar, betul? Kami diajarkan boleh menipu untuk mengelakkan. Boleh menipu. Benar. Sebentar. Izinkan Jadi saya Muhammad habis dulu. membolehkan kau menipu nggak? Betul kan? Izinkan saya habis dulu. Kami boleh ini saudara-saudara. Habis ajaran Islam. Habis. Selesai. Silakan. Ya, kalau contoh lah, kalau Mas kena bilang macam mana mau bagi keadaannya, Mas dalam keadaan ditangkap oleh pengganas, lepas tu Mas mau membebaskan diri dengan cara menipu. Ya, intinya kan? boleh menipu ya. Bisa kan? Ya, Dengar lo, bisa menipu, kan? Ya? Salah satu cara dia untuk makasih Ernon, makasih Bang Ernon. Keadaan Mas ditangkap oleh pengganas, lepas tu salah satu cara saja yang Mas pikir di otak untuk menipu dorang, untuk memanipulasikan dorang, itu boleh digunakan pakai. Ya. Baik. Kan Artinya Muhammad membolehkan Anda boleh berdusta, betul? Dusta sama menipu untuk tujuan yang bagus. Iya, intinya boleh berdusta, betul? Dusta sama menipu lain. Paham? Dusta sama menipu lain. Oke, Anda diizinkan oleh Muhammad boleh menipu, boleh nggak menipu? Boleh dalam keadaan tertentu. Oke, boleh. Artinya Anda dibolehkan menipu oleh Muhammad, betul ya? Maksud saya boleh menipu dalam keadaan yang tertentu saja. Oke, baik. Intinya boleh menipu lah. Oke, baik. Oke, sekarang gini. Bahwasanya tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Setuju ya? Cuman? Itu dari mana tuh, Mas? Itu dari mana? Saya tanya. Baca. Aku suruh baca dulu, baru bisa lanjut. Silakan baca. Ya, baca. Baca, bersuara. Sebentar. Jangan sebentar. Baca bersuara. Jangan membisu. Ayo, silakan baca. Atau saya yang bacakan? Sabar, saya baca sendiri. Iya, bersuara.
Menulis segala sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Saya ingin menghafalnya, lalu kabilah Quraisy melarang saya. Saya berkata, kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah SAW. Sementara beliau adalah manusia. Berkata dalam keadaan emosi dan ridho, lalu saya tinggalkan menulis hadis. Kemudian saya sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya. Saya bersabda, tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tiada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Mas. Baik, sebentar. Dari yang kau baca ini, Muhammad mengatakan bahwa tidak terucap dari mulut Muhammad itu kecuali kebenaran, betul? Sabar Mas, tapi lu masih mau tengok paling bawah tuh. Silakan. Tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tiada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Lalu beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya bersabda, tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tiada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Betul. Sudah paham? Dari mana nih Mas? Mas ambil dari mana nih Mas? Semua tanya sumber. Sahih Bukhari. Iyalah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari kitab Sahih Bukhari. Gimana kok sumbernya dari mana? Website. Dari mana? Dari kitab Sahih Bukhari. Saya tahu Mas, search di Google kan. Gimana sih ini orang dari mana deh? Sebentar, ini Anda layak diajak diskusi nggak? Iyalah. Kalau sudah saya bilang dari kitab Sahih Bukhari, apalagi yang mau Anda tanyakan? Mas, sekarang ini kan zaman teknologi. Dengar. Anda lama-lama membuat orang darah tinggi. Sudah saya bilang dari Sahih Bukhari. Nah, kita kan santai-santai saja, Mas. Kita mana boleh marah-marah. Saya bilang dari Sahih Bukhari, kamu bilang dari mana lagi? Dari mana? Udah dibilang dari Sahih Bukhari. Mas, sekarang teknologi. Dengarkan, Eron, Bang Eron lagi, gara-gara Bang Eron ngasih terus. Bang Eron, makasih. Gini, Fir, dengar ya, Fir ya. Karena di negara kita, bukan negaramu ya, di negara saya, Indonesia, itu ada hukum. Saya tahu hukum. Ketika kita menebarkan kabar bohong, menebarkan berita fitnah, itu ada hukumnya. Di Malaysia pun ada Mas gitu. Ya, makanya saya bilang, saya tidak mungkin menebarkan kabar bohong karena saya tahu hukumnya. Yang saya katakan ini benar, Bang Eron. Makasih Bang Eron. Ini hukumnya ada. Ya. Nah, sekarang begini, sekarang biar kita jangan berbelit-belit. Bahwa Muhammad mengatakan, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Betul? Itu Mas kena rujuk yang lebih khatam. Oke, jadi mulut Muhammad mengatakan dusta ya? Mas mesti rujuk kepada yang lebih khatam. Saya cuma belajar. Udah. Oke, kau nggak layak diskusi dengan saya. Baik, aku kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Udah dikasih pun yang jelas kalau masih. Udah dikasih yang jelas dia. Masih aja dia ngeyel. Berat, saudara-saudara. Febri. Heran, saya udah dikasih hadisnya. Kau bilang lagi yang dari mana sumbernya? Herman, saya melihat kamu. Febri, silakan nyalakan kamera, Febri. Febri. Bang Eron, makasih Bang Eron. Teman-teman sekalian, 3.300 orang teman-teman Bang Eron ini, hanya Bang Eron satu orang ini yang support apa banjir gift nih teman-teman. Silakan. Febri. Aduh, si Febri ini nampaknya belum didampingi Ustadz ini. Jadi kita turunkan dulu. Teman-teman baru kelihatan hadisnya saya bikin yang besar ya. Nah ini. Teman-teman lihat itu ya. Abdullah bin Amru, beliau berkata, awalnya saya menulis segala sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Saya ingin menghafalnya. Lalu kabilah Quraisy melarang. Jadi dilarang ya sama kabilah Quraisy. Seraya berkata, kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah. Padahal
Sementara beliau adalah manusia yang terkadang berkata dalam keadaan emosi dan berkata dalam ridho. Lalu saya tinggalkan menulis hadis. Kemudian saya sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya seraya bersabda, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tulislah. Tiada keluar darinya, ini maksudnya mulutnya Muhammad, tiada keluar darinya kecuali kebenaran. Tuh. Jadi nggak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Hanya yang benar yang keluar dari mulut Muhammad. Nah, kalau kau sudah percaya bahwa yang keluar dari mulutnya Muhammad kecuali kebenaran, bahaya kau nanti, bahaya. Iya. Kau bahaya, kau dalam bahaya yang besar kau kalau percaya bahwa tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Dalam bahaya yang besar. Ya, kita ke OBZK. Silakan OBZK. Apakah Anda seorang Muslim? OBZK? Macet. OBZK, Anda Muslim? Kristen Bang, Kristen. Oke, aku turunkan dulu. Teman-teman yang Kristen jangan naik dulu ya Bang ya. Mohon maaf ya Bang ya. Teman-teman yang Kristen jangan naik dulu. Teman-teman yang Kristen, saya mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Jangan naik dulu teman-teman. Kita kasih kesempatan kepada Muslim ya. Teman-teman yang Kristen kalau kalian mau mensupport saya, teman-teman Kristen cukup tap-tap layar, klik suka, share, bagikan kepada ustadz yang kalian. Makasih Naya. Aduh, Naya makasih kan Naya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau ingin mensupport saya, teman-teman bisa support saya dengan cara memberikan gift ya. Kalau tidak tahu bagaimana cara memberikan gift karena agak ribet dan juga dipotong oleh pihak TokTok ya, karena diambil oleh aplikasi itu. Teman-teman bisa support saya secara langsung di sini, teman-teman. Nih. Nah, itu, teman-teman. Teman-teman silakan catat layarnya. Ya, memang akhir bulan orang-orang pada ini ya, tapi teman-teman kan bisa disimpan dulu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa support saya dengan cara membantu meringankan beban saya dalam menyewa rumah apologet anti geruduk. Kenapa teman-teman? Karena kita perlu berapologet dari satu rumah yang jauh dari jangkauan para kadrun yang tukang geruduk-geruduk rumah. Gitu loh. Karena kalau berapologet dari rumah yang tetangga-tetangganya banyak kadrun, nanti kita berapologet hanya 7 hari saja. Karena apa? Karena nanti sudah didatangi. Buka pintu. Buka pintu. Anda melakukan penistaan. Anda berdebat dengan Yusuf PI dan Yusuf PI nangis. Tolong buka pintunya. Tolong buka pintunya. Anda telah membuat ulama kami Yusuf PI menangis ini. Anda harus dipenjara. Itu kan repot. Repot kan? Seperti yang menimpa AB, menimpa anak Batak. Dia berdebat dengan Yusuf PI. Rumahnya digeruduk. Apaan? Makanya kita perlu berapologet dari satu rumah yang jauh dari para manusia-manusia kardus seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin meringankan beban saya, ingin membantulah begitu ya, membantu saya juga ikut berpartisipasi, teman-teman bisa mensupport saya di rekening yang tertera di layar ya, banknya BR, nomornya itu 02 sekian itu ya. Teman-teman tangkap layar ya, tangkap layarnya, kemudian simpan, nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport saya ya. Kenapa saya harus mengatakan ini setiap hari teman-teman? Karena yang mensupport itu hanya 0,000 sekian persen dari penonton. Walaupun jamaah Edis TV ini yang nonton bisa sampai ini sekarang 2.800, tadi 3.500 ya. Tapi yang mensupport itu bisa dihitung dengan jari begitu. Jadi memang penontonnya ini mayoritas hanya ingin menonton, tapi tidak ingin mensupport gitu. Makanya kalau nggak siaran, Bang, kok nggak siaran, Bang? Bang, kok nggak siaran? Mana Bang, kok nggak siaran? Tapi
diminta supportnya. Sebentar Bang ya, ayo bawa dulu Bang. Sabar Bang ya. Bahaya ini. Kadang-kadang para penonton ini juga bahaya. Saudara-saudara ini bahaya. Giliran ada iklan ini langsung, bentar Bang ya, sorry Bang ya. Berat, saudara-saudara. Oke lah, kita lanjut lah. Tapi walaupun seperti itu kita tetap lanjut terus teman-teman ya. Lanjut terus teman-teman. Kita harus tetap lanjut. Oke, kita lanjutkan kembali saudara-saudara ya. Kita kasih naik. Nah ini dia, si Uncu PI sampai mukanya sampai, aduh. Waktu dia mengaku Muhammad adalah Rob itu loh. Sampai seperti itunya teman-teman. Mas Hafiz Syahputra, ini inbox saya terus ini. Ini salah satu orang yang inbox saya ini sampai nggak saya baca lagi inboxnya. Nah, silakan. Nyalakan kamera. Mas Hafiz Syahputra Al-Hafasir. Silakan nyalakan kamera. Istighfar Mana kameramu mana? Males. Kau nggak pandai kamu sudah inbox saya ya. Kamu panjang sekali inbox muka saya. Saya tantang kamu udah buat, saya tantang. Giliran kamu naik ke sini suruh nyalakan kamera kamu nggak berani. Coba ucapkan dulu satu kata. Saya malu di hadapan 2.700 orang yang nonton kalau saya seorang Islam. Katakan seperti itu baru kau boleh diskusi dengan saya tanpa menyalakan kamera. Ayo. Saya malu dilihat orang kalau saya adalah seorang Islam. Silakan. Katakan. Kau itu nggak pandai berdiskusi Ayo, hanya menghujat ya. Kita taruh dia ke bawah. Kita taruh dia ke bawah. Kau di bawah sana. Kau inbox saya tantang kamu debat, saya tantang kamu diskusi. Ayo diskusi dengan saya. Sudah saya kasih naik, suruh nyalakan kamera, nggak mau. Persis kayak ini nih. Saya tantang orang Kristen katanya. Saya diblokir. Ditantang orang Kristen untuk berdiskusi dengan dia. Tapi saya diblokir. Gimana? Zuma memberikan tantangan. Saya tantang orang Kristen. Giliran saya mau jabanin. Diblokir. Saya diblokir sama Yusuf PI. Diblokir sama sahabat Juma. Jadi teman-teman kalau datang ke sana, bilang aja, kau tak lebih daripada seorang pecundang. Gitu. Masa kau nantang-nantang Kristen mau berdebat, tapi kau blokir Redis TV? Berat, saudara-saudara. Ya, PP Ramadan, silakan nyalakan kamera. PP Ramadan. Oke, baik. Jangan grogi, sudah saya bilang. Tolong kalau mau naik kemari jangan grogi ya. Jangan panik begitu ya, Cak. Ayo diskusi dengan saya. Ayo diskusi. Ini loh wajahnya. Kalau mau nonton videonya ke PT saya, mampir ke PT saya tonton. Ini video baru saya upload nih. Bagaimana Yusuf PI bingung dia. Dia bilang begini. Muhammad itu adalah Rob. Terus saya tanya sama Yusuf. Jadi Muhammad itu Rob ya? Makanya saya bilang, Muhammad itu Rob tapi on. Kadang on, kadang off, kadang off. Ngakak bener sampai mukanya Yusuf PI itu loh. Kayak meringis gimana gitu, macam kejepit pintu mukanya. Nonton aja videonya, nonton sendiri. Aduh. Krilins. Oke, kita kasih naik. Halo Krilins. Krilins. Halo Bang, halo. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Ada suara kah? Apakah Anda seorang Muslim? Ya. Nih. Ada suara Bang? Lihat nih foto orang Islam rebutan nyiumin batu nih. Ini kan, saya nggak bohong tuh loh. Beneran nyiumin batu Bang, mereka. Kameranya gimana ya? Nah, silakan. Sabar. Kameranya, saya invite Anda ya untuk menyalakan kamera. Tuh, sudah. Silakan. Sabar Bang. Lama. Dipencet ya profilnya. Set.
Berat ini memang ini. Berat. Mau diskusi tapi nyalakan kamera aja nggak bisa. Bang, tapi gue salut sama lu, Bang. Iya, kameramu nyalakan dulu. Sebelah mana sih, Bang? Oke, baiklah ya. Kita turunkan ya, teman-teman ya. Ini nyalakan kamera aja Anda nggak bisa, itu gimana? Nyalakan kamera aja nggak bisa, sulit sekali Anda itu. Tapi Anda pergi ke Arab bisa. Anda nyiumin batu ke Arab nih, seperti ini bisa nih. Lomba-lomba Anda desak-desakin, injek-injekan nyiumin batu Anda bisa. Nyalakan kamera Anda nggak bisa. Sulit Anda ini. Berat, saudara-saudara. Oke, kita naik lagi. Surdaki. Namamu macam orang India ini, Surdaki. Oke, silakan Surdaki. Lemot ya. Dia masih lemot teman-teman ya. Teman-teman pastikan kalau Anda ingin menaik di TikTok, Anda harus punya jaringan yang kuat ya teman-teman ya. Kalau sinyal Anda hanya 2 bar, 3 bar, pasti Anda kalau dinaikin susah. Ya, pasti susah Anda kalau mau dinaikin. Oke, kita kasih naik lagi, ada Diono. Silakan Diono. Kita kasih tepuk tangan Diono ya, tepuk tangan. Halo Diono. Halo Bang. Iya, silakan nyalakan kamera Diono. Oke. Silakan. Mana kameramu? Nyalakan kameramu, silakan diskusi dengan saya yuk. Ini orang Islam sudah pada malu dinyalakan kamera ini. Oh, baik, kita kasih turun dulu ya teman-teman ya. Karena udah malu nyalakan kamera. Jadi teman-teman kalian tap-tap saja lah ya. Tap-tap saja di layar gini. Bang, saya orang Islam. Saya berani menyalakan kamera saya. Saya mau naik, ayo. Ketik seperti itu. Jangan Anda naik kemari tapi Anda malu dilihat orang kalau Anda orang Islam. Jangan. Ya. Ayo. Ketik di kolom komentar, Bang saya Islam dan saya berani nyalakan kamera Bang. Walaupun banyak orang Islam sudah malu nyalakan kameranya. Kemarin, kalau nggak salah sekitar ya 3 bulan yang silam lah ya. Ya, banyak orang ngomong gini, ayo nyalakan kameramu, ayo nyalakan kameramu. Sekarang giliran saya menyalakan kamera, mereka hilang. Gimana? Mereka yang hilang sekarang. Aduh. Room iblis muncul lagi di beranda. Naik kemari. Saya menantang seluruh umat muslim untuk berdebat dengan saya. Ayo. Anda muslim naik kemari. Ayo debat dengan saya. Ayo. Berani nggak kalian? Dan kalian aja nggak berani kok. Si Juma aja guru kalian udah lari tunggang langgang. Si Usupi aja udah memblokir saya. Gimana kamu itu? Puji. Halo Puji Muslim. Selamat malam Puji. Anda Muslim? Saya Murtadin Bang Edis. Murtadin. Boleh silakan nyalakan kamera silakan. Itu biasa nyalain aja kan. Gimana? Diincer lagi sama itu para kadrun di bawah. Ya, tapi sayangnya begini, Puji, kita harus fair ya. Artinya kalau kita menyuruh Muslim menyalakan kamera, kita pun harus nyalakan kamera gitu. Jadi kalau Anda ingin bersaksi kenapa Anda meninggalkan Islam, silakan nyalakan kamera. Yang penting setiap apa yang Anda ucapkan itu ada dasarnya, nggak masalah gitu. Saya pun mengatakan kalau ada dasarnya nggak masalah. Saya akan tidak berani mengatakan sesuatu yang nggak ada dasarnya. Yang saya katakan ada dasarnya. Silakan. Sih, memang saya udah dapat panggilan aja dari Tuhan Yesus ya. Udah mendapat kebenaran. Jalan kebenaran. Oke, tapi tidak menolak menyalakan kamera? Enggak Bang, aku cuman
Pengen kasih semangat buat Bang Edis aja. Oke, terima kasih Semangat terus Puji. untuk memberitakan Injil. Amin, amin, amin. Ya, karena memang kebenaran ada di Tuhan Yesus. Baik, amin, amin. Oke, terima kasih Puji ya. Kita turunkan ya. Selamat menempuh hidup baru ya teman-teman ya. Puji ya atau Kak Puji ya. Terima kasih. Iya, sini kita kasih tepuk tangan dulu ya kepada muslim-muslim supaya mereka berani naik kemari ya, karena sudah pada gemetaran naik ke sini. Kalau saya putarin videonya si Juma ketika dia mengatakan seorang ulama pun tidak ada yang sanggup mengadain di Edis TV. Saya mau ketawa saudara-saudara. Iya. Oh ya, dan juga saya kasih tahu kepada teman-teman ya, channel Edis TV yang asli itu adalah ini. Gini, bagaimana cara biar tahu Bang? Karena banyak sekali Bang akun Edis TV yang palsu Bang. Cara membedakannya gimana? Mampir ke profilnya. Mampir ke profilnya, lihat di situ di biografinya itu. Di situ saya tuliskan deskripsi begini. Akun Edis TV yang asli ada tulisan di fotonya itu. Di fotonya itu ada tulisan 02 sekian dan di deskripsinya itu ada link Sawerianya. Kemarin kan banyak teman-teman yang ngomong, Bang, dibikinlah Bang GoPay atau apa. Saya nggak ngerti yang gitu-gitu. Atau Saweria. Nah, saya lihat ini Saweria ini apa? Saya lihat di YouTube. Cara membuat link Saweria. Nah, aku bikinlah link Saweria di profilku. Nah, jadi profil Edis TV yang asli itu di biografinya itu ada tulisan Sawerianya. Jadi kalau teman-teman ingin menyawer apa lewat situ, link Sawerianya itu. Dan nama saya ini nama asli, Edis gitu. Jadi kalau Anda ingin mensupport saya, Anda ingin support saya lewat rekening atau lewat Saweria atau apa. Kalau di situ nggak tertulis Edis itu palsu. Banyak yang palsu teman-teman. Jadi konten-konten saya ini itu diambil orang, kemudian diupload mereka di YouTube mereka, di TikTok mereka, di ini. Lalu mereka menampilkan rekening mereka gitu. Ini yang saya bilang, kenapa kalian kok mengkomersilkan karya keringat orang gitu. Saya capek, saya yang berbusa-busa, saya yang di Uber kadrun, kalian duduk santai ngupload video, minum kopi, kalian pajang di situ ini kalian. Itu nggak baik seperti itu loh. Coba bikinlah karya kalian sendiri gitu. Coba bikin karya kalian sendiri. Kalian kan juga pasti banyak tahu lah, ya kan tentang Islam. Itu coba utarakan gitu, ya. Jangan mengambil karya orang kemudian Anda komersilkan dulu. Nggak bagus. Ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu cara membedakannya. Oke, kita kasih naik lagi ya. Ada Arifin Koto. Kita kasih naik Arifin Koto. Silakan Arifin Koto. Si Zuma, si Yusuf PI nggak berani dengan saya. Buktinya mereka memblokir akun saya ini. Kasih tahu sama mereka, Zuma sama Yusuf PI, supaya dibuka blokir saya karena mereka ketakutan saya kejar-kejar mereka. Silakan Arifin Koto, Anda Muslim? Ya, Muslim. Silakan nyalakan kamera Arifin Koto. Udah. Nah, baik, silakan. Anda mau diskusi, silakan. Diskusi dengan baik, silakan. Siapa, Dis? Nggak kedengeran, Arifin Koto. Coba ulangi. Aku mau diskusi sama kau tapi offline. Offline. Nanti kalau kalian teriak-teriak darah halal gimana? Terserah. Di situ yang penting ada dalilnya, ada data. Di mana kita jumpa debat apa offline. Kalau di YouTube kau seenak-enaknya mencaci-caci, kau nggak pakai data kau. Oke, gini bang, dengan segala hormat ya Bang Arifin ya, gini Bang. Coba Bang tunjukkan satu saja bahwa saya menghina dan menghujat. Kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan saya menghina, menghujat, demi Tuhan Yesus ya, demi Tuhan saya terjun dari Monas Bang. Pegang omongan saya. Satu saja bukti bahwa kalian bisa menunjukkan bahwa saya menghina, menghujat. Saya terjun dari Monas. Pegang omongan saya. Tunjukkan satu. Tunjukkan satu. Oke, saya tunjukkan. Silakan.
umat Muslim kau bilang menyembah Nabi Muhammad itu ada dalilnya. Betul. Dan Ada 14 dalilnya, ada orang datanya. Islam sudah mengakui, 14 orang Islam sudah mengakui bahwasanya Muhammad itu Tuhannya. Jangan ke bawah orang pakai data. Oh, gimana sih? Oke, baik. Gini, Bang. Mana katanya mau ngomong gantian nih. Anda kan tanya kan? Oke, baik. Ya. Oke. Di mana dalilnya bahwa orang Islam menuhankan Muhammad? Sekarang kita bicara dulu apa definisi menuhankan. Setuju? Karena kita nggak bisa menyimpulkan si A menuhankan ini, si B menuhankan ini tanpa kita tahu definisi menuhankan. Setuju atau tidak? Menuhankan maksudnya menuhankan siapa? Menuhankan. Nah, kan udah aku bilang kan ini. Ini golongan IQ rendah ini, sulit ini. Kalau ngobrol sama orang IQ rendah itu agak sulit. Aku ajak kau debat offline, mau nggak? Kau itu aja udah nggak banyak cerita. Di mana? Di mana? Kau serius? Aku Iya, di mana? Di mana kau menginginkan debat itu terjadi? Dari Jakarta aja mau kau? Ah, kalau di Jakarta nanti yang kalian serius, jangan ngomong. nanti kalau udah keluar password darah halal, repot nanti darah halal. Tahu semua orang melihat bodoh kau gitu. Jadi di sini kulihat kau bodoh nggak kau itu? Oke, sekarang gini, siapa yang mau menampung 3.000 jamaah Edis TV ini? Biayanya gimana? Siapa yang ngasih makan? Gedungnya mana? Silakan. Kau jangan asal ngomong aja. Biaya. Pokoknya udah dijamin sama siapa semuanya. Ustadz PI udah menjamin semuanya itu. Kalau kau mau. Ah, bohong. Dia aja memblokir saya kok. Dia saja memblokir saya. Kau tuh orang nggak baik, orang gila, nggak pakai dalil aja, nggak mau dia ngadep orang kau lagi. Bagaimana Yusuf PI menantang saya diskusi offline, dia memblokir saya. Dia memblokir saya, diblokir akun saya ini sama dia. Iya, kau tuh debat kayak anak-anak, jadi malas orang ngadepin itu. Nggak pakai data, nggak pakai dalil, nggak cerdas. Walaupun debat kayak anak-anak, walaupun ini, jangan ada blokir-blokiran. Kalau blokir tandanya sudah putus asa, frustrasi. Sekarang begini, sampaikan kepada Yusuf PI, sampaikan kepada Zuma, sampaikan kepada kabur. kabur. Dia yang kabur sendiri ya. Ya, tangan saya kan begini kan, kabur sendiri dia. Ayo. Sebenarnya kalau mau debat yang netral, ya sebenarnya begini, ini kan sudah banyak ini yang nonton ini sudah 3.200 loh. Dari dulu sudah saya jabanin, berani. Masalahnya kau nggak berani gitu loh. Udah saya jabanin kau nggak berani, kau cuma ngomong doang. Ujung-ujungnya kau nanti apa? Minta KTP, minta alamat biar bisa geruduk. Permainan kamu saya tahu. Udahlah ya. Ini online 3.300 orang. Bayangkan kalau kita harus menyediakan gedung, menyediakan gule, menyediakan lemper, bakwan, banyak ini. Jutaan habis ini, jutaan. Tapi kalau seperti ini tinggal kalian hidupin TV aja, hidupin HP. Gratis, makasih. Itu loh, gratis. Kalian tinggal nonton saja. Apa bedanya sih? Yang penting kan tertib. Diskusi offline, nyalakan kamera aja kalian gemetaran. Saya sudah pernah tanya sama Mualaf Center Indonesia. Yang dulu diketuai oleh Stephen Indra Wibowo. Sekarang itu ketuanya siapa? Nggak tahu saya. Dulu si Hani Kristianto atau siapa gitu. Saya sudah pernah diskusi kopi darat dengan mereka. Lawan bicara saya waktu itu Ustadz siapa ya?
Nah, sampai nangis-nangis itu ustadznya saya bikin. Sampai videonya nggak berani diupload. Nggak berani diupload. Tidak berani mereka mengupload video itu. Sampai setelah diskusi itu berlangsung, itu 2014 acara diskusinya. Waktu itu yang membuat panitia itu namanya Amrulia. Ya namanya Amrullah siapa gitu. Dia membuat bagannya itu, kemudian kami diskusi pada waktu itu 2014-an. Kemudian setelah diskusi itu ada penonton bikin blog membahas tentang diskusi yang berlangsung itu. Dia bilang, dalam diskusi itu pihak muslim sampai kewalahan, bahkan moderatornya ikut membantu pendebat muslim. Habis mereka pokoknya babak belur mereka tadi. Iya. Sampai videonya itu nggak berani diupload. Ini saya ngomong betulan loh. Tanya sama Mualaf Center Indonesia. Yang ketuanya sudah meninggal itu, yang katanya saya dibawain koper berapa ratus miliar dan orang Islam percaya. Memang pantas kamu masih Islam. Itu Stephen Indra Wibowo itu, dia pernah khotbah ya. Dia pernah khotbah, dia bilang begini. Saya itu ya Pak ya, kurang lebih ya khotbahnya begini. Saya itu ya pernah ditawarin orang untuk masuk Kristen lagi. Dan saya dibawain uang koper-koperan berapa ratus miliar gitu katanya. Ada Islam percaya itu gitu loh. Ada Islam percaya. Aduh, pantesan kamu masih Islam belum percaya. Di masjid loh itu. Teman-teman mau nonton nggak videonya itu? Oh, putarkan dulu ya. Nampaknya keren itu video itu. Gimana sih kita sekali-kali nggak ya berhenti. Makasih biar kalian nggak pusing dengar lawan berdebat saya yang tiap hari nih. Nih saya tuh petik ya, Stephen Indra Wibowo. Ini sudah meninggal ini karena ya seperti itu teman. Kalau orang tukang penghujat Tuhan Yesus itu cepat meninggalnya. Udah banyak mereka seperti itu. Si siapa? Si Moko Ginta meninggal. Ayo. Terus apa lagi? Si Agustan meninggal. Aku bilang Agus aja lah. Aku nggak mau bilang Tan. Banyak temanku yang marga Tan tuh baik-baik sama aku. Jadi Tannya itu kubuang. Si Agus itu yang itu. Terus siapa lagi? Si Hadi Mulyana itu meninggal. Coba siapa lagi? Siapa lagi ya? Ada satu lagi. Siapa itu? Moko Ginta, Agus, terus Hadi Mulyana, siapa lagi? Ada satu lagi itu siapa? Sampai lupa saya namanya itu. Meninggal juga itu, siapa itu? Nah, lupa saya. Kita tonton dulu nih ya. Stephen Indra Wibowo. Miliar. Nah, kita bilang miliar nih ya. Bagaimana dia ditawari uang miliaran nih. Memang ngeri nih teman-teman ini ya. Stephen Indra Wibowo ini sampai ditawari sekian miliar ini ya teman-teman ya. Ya nih. Kita putarkan ya teman-teman ya. Bagaimana nih, ngeri sekali nih Stephen Indra Wibowo ini. Dibawain uang berkoper-koper miliar-miliar katanya. Ngeri memang ya. Keluarga Katolik, keturunan Tionghoa. Oh bukan ini. Saya sampai hari ini masih. Sebentar. Ditawari uang. Sabar ya teman-teman ya. Kalian kan banyak nggak tahu ini kan, video heboh ini kan. 12 miliar nih. Kemarin ada yang bawain saya duit 12M, saya bercanda asli itu. Ngomong banyak di WhatsApp, saya diteror tadinya, terus di WhatsApp lembut caranya. Kamu butuh berapa untuk kembali? Saya bilang, saya nggak butuh berapa. Sudah, kamu sebutkan saja angka yang kamu mau. Saya mah pengen ngeliat uang 12 miliar tunai. Seminggu Pak dibawain. Asisten rumah tangga saya itu yang ikut ngeliat. Dibawain 3 koper ukuran orang haji itu 3 koper. Ini 12 miliar. Iya 12 miliar, gue bukan mintanya 12 miliar, saya nggak minta. Saya pengen ngeliat
Uang 12 miliar seberapa? Stephen Indra Wibowo katanya pengen disuruh murtad lagi, dibawain uang 12 miliar dalam berat ini saudara-saudara. Dan jamaahnya itu manggut-manggut. Iya. Sepenting apa Stephen Indra Wibowo? Sampai ada orang Kristen yang pengen dia masuk agama lamanya dan ditawari dibawain uang katanya. Berapa koper? 3 koper katanya 12 miliar. Ketombean saya langsung. Aduh, berat memang kita ini ya. Berat. Tapi inilah kenyataan. Inilah faktanya, saudara-saudara. Aduh. Iya, penipu kumpul sama penipu. Oke. Her dan Aini. Silakan, Muslim. Oh, salam kenal Bang. Iya, Muslim Bang. Iya, Muslim. Iya, silakan nyalakan kamera Bang. Jadi ketumbean beneran kan saya kan? Gimana nih? Ya silakan. Kameranya Bang mana? Tadi dulu ya, mau dibuka. Ya silakan. Ini terbalik ini. Ada di atas kameranya, entar dulu ya. Tadi Bang ya. Mana ini? Oke baik, ini nampaknya orang nggak jelas nih teman-teman. Dia Enggak, suruh Bang, nyalakan enggak, kamera ini aja dia dicari muter ke sana kian kemarin. Oke, kita kasih naik lagi ini ada Antah. Ayo kita kasih naik. Tolong ya, kalau kamu Muslim tapi kamu sudah malu dengan agama kamu nggak pede lagi, kamu menunjukkan jati diri kamu sebagai Muslim, jangan naik. Saya nggak paksa kamu naik. Yang saya suruh naik ke sini itu Juma, Yusuf PI, guru-gurumu itu ya. Kalau kamu sebenarnya saya suruh nonton aja. Antah, silakan. Antah, kameramu mana? Oke baik, kita kasih turun lagi ya karena banyak yang gelagapan ini, kejang-kejang setanan ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, sambil menunggu Muslim lagi naik, saya minum dulu sebentar. Iya teman-teman ya, saya iklan dulu ya teman-teman ya. Pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada. Jika teman-teman mendapati bahwa channel Edis TV ini bermanfaat, jika teman-teman mendapati bahwa channel Edis TV ini memberikan wawasan, pengetahuan, menghibur dan membuat Anda tertawa, teman-teman Edis TV bisa support saya di yang tertera di layar ya teman-teman ya. Di rekening BR ya dan nomor rekening 02 sekian seperti yang tertera di layar. Nah, bagi teman-teman karena ini sudah pukul 9:30 malam, mungkin banyak yang nonton sambil meletakkan HP-nya dan sambil tidur-tiduran, jadi mereka tidak lihat ini. Jadi teman-teman yang masih terjaga, teman-teman bisa lihat layar Anda, teman-teman bisa tangkap layar ya, kemudian teman-teman kalau udah berkat berlebih bisa support saya di situ teman-teman. Nah, untuk apa supportnya itu teman-teman? Seperti yang saya katakan lagi, teman-teman, supportnya adalah untuk membantu meringankan ya atau berpartisipasi dalam mensupport rumah apologet anti geruduk. Ya, kita menyewa satu tempat ya, satu kamar-kamaran begitulah ya, untuk sebagai tempat berapologetika, tempat untuk memproduksi konten-konten seperti ini. Jadi kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa support di situ teman-teman ya. Di yang tertera di layar itu. Uangnya untuk membantu meringankan beban saya menyewa tempat. Nah puji Tuhan teman-teman, tempatnya itu sudah kita tempati, sudah saya tempati. Dan sudah saya bayarkan sewanya itu selama 2 bulan. Dan masih kurang 9 bulan lagi yang harus saya bayarkan ya teman-teman. Saya maunya itu saya bayar cash lunas 9 bulan baru. Saya tidak pusing lagi lah teman-teman mikirin besok gimana seperti itu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi teman-teman silakan, teman-teman kalau tergerak hatinya, teman-teman bisa support saya di situ ya yang tertera di layar.
banyak yang nonton teman-teman, yang nonton tuh ribuan sampai 2.600, tapi yang mensupport itu hanya segelintir saja teman-teman, hanya dikit sekali ya, hanya nggak lebih dari 1% teman-teman, seperti itu. Jadi ya agak miris juga ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, walaupun seperti itu, dari yang 1% itu pun tetap kita nanti akan berjalan teman-teman ya. Oke, kita kasih lagi kesempatan kepada Muslim. Kita ganti lagi anunya sebentar. Kita punya gambar yang bagus-bagus nih teman-teman ya. Gambar-gambar saya bagus. Ini aku bersaksi tiada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Dan ini banyak Muslim yang sudah bersaksi seperti ini. Oke, kita kasih naik, ada Bere Mahesa 2. Oke, silakan. Bere Mahesa 2, silakan nyalakan kamera. Bere Mahesa 2, silakan nyalakan kamera. Halo? Oke bang. Iya, Bere Mahesa 2, apakah Anda seorang Muslim? Bang. Iya bang, saya seorang Muslim bang. Bagus. Iya, silakan bang, silakan. Salam kenal bang. Salam kenal juga bang. Ya, silakan. Kamu itu bang, jangan terlalu bacot bang. Jangan terlalu banyak. Di mana bacotnya itu bang? Udahlah, malu bang. Bacotnya di mana gitu loh? Yang saya katakan fakta semua, di mana bacotnya? Wah, fakta-fakta apa bang? Enggak ada faktanya. Kamu itu ngomong. Jadi yang saya tulis ini bukan fakta. Bukan bang, kan? Jadi bukan jadi Muhammad bukan satu-satunya terlalu banyak bacot kamu bang. Jangan terlalu banyak bacot bang, ya. Sini ke Madura kamu. Madura Ngapain? Sini. Kemapain? Nanti kau lari kalau Madura saya. sini bang. Enggak. Nanti kau lari kemana? Enggak larinya. Udah ini aja bang. Enggak. Aku bersaksi Madura kamu bang, tidak sini, ada bang. nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Gimana? Madura, sini ke Madura kamu. Sini Madura kalau mau. Ngapain? Kayak ada polisi saya. Main sini bang, main ngobrol sini. Main orang nanti kau kutanya ini nanti bubar kali. Nanti Enggak, kalau saya aku enggak main mau. ke Madura, nanti saya di hadapan jamaah mengatakan bahwa Muhammad satu-satu nabi yang kena sihir, nanti kalian bubar semua. Udahlah bang, jangan terlalu banyak. Oke, bacot, sekarang Bang. saya tanya, Udah. betul tidak Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir? Enggak. Jangan terlalu banyak bacot bang. Gimana? Enggak, Betul tidak Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir? Nah, kau kameramu mana? Kameramu mana? Jangan kau mati-matikan kameramu. Nah, kan? Hilang kan? Berat, saudara-saudara. Berat. Kenapa kau jadi lari seperti itu? Enggak, kau lihat ini kamera udah serem seperti tukang pukul. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Kita putarkan dulu ya, karena banyak ini orang Islam nggak tahu kalau Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Ya, bentar. Kita putarkan dulu ya teman-teman ya, kita putarkan dulu. Sebentar ya, sabar teman-teman. Ya, sabar. Kita lanjut lagi zaman yang ada di rumah. Ada pertanyaan bagus banget nih. Benar nggak sih Rasulullah pernah terkena sihir atau guna-guna? Lalu seperti apa nih kisah Rasulullah ketika terkena sihir atau guna-guna? Kita tanya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Anas Kurdi, Mas Soni, dan seluruh guru-guru kami yang menyaksikan Islam itu indah hari ini. Disebutkan bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terkena sihir yang mengirimkannya bernama Labid al-Asam. Jadi pernah beliau diambil rambutnya, kemudian dimasukkan, digulung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur. Salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut. Ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya
rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan, untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan efeknya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi sampai berhalusinasi. Jadi banyak orang yang nggak tahu bahwa nabinya itu kena sihir, banyak orang nggak tahu. Kalau masih kurang satu video, kita kasih video yang lain kalau masih kurang ya. Kalau masih kurang. Nah, karena banyak yang masih merasa ini nih, ya. Kita putarkan lagi ya teman-teman ya. Kita putarkan lagi nih. Orang yang kena santet guna-guna ilmu hitam, apa benar adanya? Sedangkan jin, syaitan, dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW disihir. Tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin A'sam, orang Yahudi dari suku Za'far. Orang ini mengambil potongan sisir Nabi SAW. Wah, jadi Muhammad ternyata kena sihir dan banyak orang nggak tahu. Makasih topinya. Waduh, keren. Makasih topi cowboy-nya. Makasih teman-teman. Jadi gini teman-teman. Kalau kalian belajar Bible, jadi di dalam Bible itu para nabi itu mengusir setan. Nah kalau Muhammad Muhammad itu malah kena sihir ya, dia malah kena sihir Muhammad itu. Nah ini kalau orang mau serius membahas ini kasus fatal ini. Ini kasus yang sangat fatal. Karena di dalam Al-Quran itu, di dalam surat An-Nahl ayat 89 disebutkan begini. Setan itu tidak punya pengaruh, tidak akan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Bahkan Muhammad dalam sebuah hadis pernah dikatakan, karena di dalam Islam itu dipercaya bahwa mereka itu diikuti oleh yang namanya syaiton. Ya, mereka diikuti jin korin, setan gitu. Nah, Aisyah pernah ngomong gini sama Muhammad, termasuk engkau juga, wahai Rasulullah. Kata Aisyah. Dan Muhammad iya, mengatakan iya. Tapi setan yang mengikuti Muhammad itu sudah masuk Islam. Jadi setan masuk Islam itu ada dalam agama Islam. Setan masuk Islam itu setan yang mengikuti Muhammad. Nah, tapi sayang seribu sayang ini. Muhammad mengatakan bahwa setan yang mengikuti dia udah masuk Islam. Tapi di detik yang sama Muhammad diriwayatkan kena sihir. Saya mau tanya sama kalian, sihir itu pengaruh setan atau pengaruh dari Tuhan? Pasti semua akan mengatakan sihir itu pengaruh dari setan. Nah, sehubungan dengan itu bahwa surat An-Nahl 89 mustahil orang yang beriman itu kena pengaruh setan, tapi Muhammad kena sihir. Atas diskusi itu, seseorang yang bernama Reza, seorang muslim, mengatakan dengan tegas, Bang, karena diskusi ini sekarang saya ragu bahwa Muhammad itu orang yang beriman. Namanya Reza. Ada videonya di saya. Ada videonya di saya. Tonton, makanya mampir juga ke channel YouTube saya di Stipit. Ada di situ Pak Reza mengakui Muhammad itu dia ragu-ragu Muhammad itu orang beriman karena dia kena sihir. Seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi ada hair atau hair ini. Kamu bahasa apa ini? Hair dan ini. Silakan nyalakan kamera. Saya mau buka kamera dulu. Silakan. Saya mau buka kamera dulu. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Mana kameramu mana? Kenapa kau lama sekali menyalakan kamera? Ya kan itu kan kamera di belakang. Tadi kan mau dipindah depan, Bang. Santai aja lah. Ya dulu. Bukannya nggak mau buka kamera. Ah, susah amat nih. Apa-apa, Bang. Nah, aku tahu. Ya, silakan ya, silakan. Kalau Anda seorang muslim, Anda berilmu, ayo kita diskusi. Ini bahkan sudah banyak orang yang bersaksi nih. Salah satunya seseorang dari Malaysia. Dia sudah bersaksi bahwasanya tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Udah? Loh,
Apa yang saya katakan ini benar. Saya tantang seluruh umat muslim MUI, APII untuk melaporkan saya atas ucapan saya ini. Bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Laporkan. Orang memang yang saya katakan itu benar kok, gimana? Nanti kalian tega masuk di Metro TV. Edis TV ditangkap oleh Bareskrim karena mengatakan Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Terus heboh lah kan di sosmed kan. Oh, ada orang Kristen mengatakan Muhammad satu-satunya nabi kena sihir, ditangkap polisi. Ternyata setelah dicek betul. Betul bahwa Muhammad satu-satunya nabi yang kena sihir. Nangis nggak nanti kalian? Nangis nggak nanti kalian? Nangis nanti kalian? Ada-ada aja kalian itu. Saya ini mengatakan kebenaran supaya orang-orang Islam yang awam-awam, yang nggak tahu apa-apa, yang ikut Islam cuma ikut-ikut, itu mereka pada sadar bahwa yang diikutin itu adalah nabi yang kena sihir. Biar pada sadar itu. Coba apa tahu mereka itu bahwa Muhammad itu kena sihir? Banyak nggak tahu. Banyak nggak tahu. Apa tahu Muhammad itu menikahi anak di bawah umur? Banyak juga nggak tahu. Apa tahu mereka bahwa Muhammad itu menyuruh manusia minum kencing hewan? Banyak juga nggak tahu. Coba. Jadi seperti itu yang saya katakan kepada teman-teman. Saya ini mengungkapkan kebenaran. Datang kemari, patahkan argumen saya itu bahwa saya itu berbohong. Tunjukkan kepada saya bahwa saya berbohong. Saya nggak usah polisi-polisian. Naik saya ke Monas, siaran langsung saya lipe-lipe saya. Langsung terjun dari Monas saya. Gigi saya keduluan ke bawah. Gini. Langsung gigi saya ke bawah ke darat. Kalau saya bohong. Itu. Silakan. Shalom, selamat malam, Edis. Shalom, Kristen Bang ya? Iya, salam dari Papua. Iya, salam dari Papua. Salam Bangku. dari Papua. Papua udah tengah malam sekali nih Bang ya. Papua udah jam berapa ini Bang? Sekarang udah hampir jam 9. Berarti Papua 9, 10, 11. Udah 11 malam Bang. Iya, setengah 12. Iya. Oke Bang, karena kita hanya mengundang muslim di sini Bang ya. Jadi kita utamakan dulu muslim ya Bang ya. Oke, saya kasih sponsor saja. Oke, makasih Bang. Makasih Bang dari Papua. Terima kasih ya. Ya teman-teman ya, silakan yang muslim kalian naik kemari, silakan kalian silakan kalian mengajukan permintaan naik ya. Saya masih membuka kesempatan yang selebar-lebarnya supaya kalian membantah apa yang saya katakan. Ya. Jadi seperti yang saya katakan ya teman-teman ya, bahwa si Juma sendiri pun itu sudah kabur-kaburan dari saya. Jadi si Juma orang yang menantang-nantang, orang yang menyebarkan video-video menantangnya orang Kristen, ternyata malah memblokir saya. Makasih kami Mika, makasih. Malah dia lari gitu dari saya gitu teman-teman. Jadi mau gimana ya teman-teman ya? Berat ya. Mereka mengajukan tantangan, mereka sendiri yang kabur-kaburan. Aduh. Berat saudara-saudara ya. Kita lihat dulu ini statement dari si Juma ini ya teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya. Karena ini statement Juma ini cetar membahana nih teman-teman saya lihat. Jadi si Juma itu sudah mengatakan satu statement yang akan membuat umat muslim itu tersadar teman-teman. Bahwasanya Edis TV saya itu tidak mungkin bisa dihadapi oleh seorang muslim. Karena apa? Karena pasti kalian akan jadi bulan-bulanan. Kenapa jadi bulan-bulanan? Karena yang saya katakan itu semua benar. Yang saya katakan itu semua fakta. Ya, nih. Nah, kita ini harus pandai-pandai. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama Edis. Di Zoom sudah perang sama Edis. Di WA perang sama Edis.
TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti skak. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PK-PKan. Karena kalau saya kasih ruang PK-PKan, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Wow, berat saudara-saudara. Kita putarkan lagi. Ini kasih ruang PK-PKan. Yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Saya kalau ada topi udah lepas topi nih. Sayangnya nggak ada topinya. Aduh, udah saya bilang, guru kalian saja sudah mengakui. Makanya MUI, ulama-ulama nggak ada yang berani melaporkan saya, nggak ada yang berani. Karena yang saya katakan itu adalah fakta dan kebenaran. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang kena sihir. Fakta. Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum kencing hewan, yaitu kencing onta. Fakta. Apalagi? Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur. Fakta. Yang mana yang mau dilaporkan ulama? Aduh, makasih Taufik Aboynya, makasih Abento, makasih. Yang mana yang mau dilaporkan ke polisi, yang mana? Coba. Orang yang saya katakan semua benar. Itu sama saja ngomong begini. Contoh misalnya, Juma itu adalah seorang pria. Itu fakta atau bukan? Kan fakta. Masa fakta dilaporkan? Mengatakan sebuah fakta itu nggak bisa dilaporkan. Gitu loh. Ayo silakan, yuk. Naik kemari, bantah apa yang saya katakan itu fitnah gitu loh, bohong gitu. Coba, yuk, silakan, yuk. Saya kasih kalian kesempatan, yuk. Bahwa yang saya katakan itu dusta, fitnah. Silakan. P2 ada, Muslim? Islam. Kalau ya silakan nyalakan kamera, P2 ada. Oh, saya tidak bisa nyalakan kamera, mohon maaf. Kenapa? Kalau mau diskusi aja. Kalau mau menyalakan kamera, silakan Anda nyalakan kamera. Oh, berarti Anda sudah malu dilihat orang jadi orang Islam? Siapa yang malu? Ya kalau nggak malu, kenapa Anda tidak menyalakan kamera? Loh, kamu mau diskusi atau mau nyalakan kamera? Iya mau diskusi, tapi lawan bicara saya siapa? Ya, lawan bicara saya masa gambar kayak begini? Masa kamu ngatur saya? Harusnya saya ngatur kamu, saya kan kamu. Ya baiklah, kalau begitu kamu silakan nyari lawan diskusi kamu yang sama-sama gambar. Iya, oke, silakan. Ada aja. Masa saya mau diskusi sama gambar? Bilang, kami sebenarnya udah malu jadi orang Islam. Kamu bilang gitu, baru saya maklum. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, gitu loh. Wiwin, silakan nyalakan kamera. Wiwin, silakan nyalakan kamera. Wiwin. Baik, kita turunkan juga ya. Banyak orang yang sudah grogi, banyak orang yang sudah gelagapan, teman-teman ya. Berat ini. Berat. Kita cari ini siapa yang sedang live ini. Oh, si Rashid ini. Kita kata tantang balik nih si Rashid nih. Terima. Berani gak si Rashid masih nerima ini? Rashid. Sudah keluar dia, sudah twing gitu dia. Berani gak si Rashid nih? Kita tunggu. Apakah dia masih berani? Kita masih tunggu si Rashid, teman-teman. Ya, sambil menunggu si Rashid, saya iklan lagi sejenak ya teman-teman ya. Teman-teman yang sebenarnya teman-teman kalau kalian itu kompak teman-teman ya. Kalau kalian itu support saya semua. Teman-teman kita udah selesai loh teman-teman. Kita bereskan sewa rumah apologet ini teman-teman ya. Ini ada 3.200 orang. Bayangkan kalau 3.200 orang itu semuanya tergerak mensupport saya ini teman-teman. Tapi sayangnya yang mensupport saya itu 0,000 sekian persen teman-teman. Jadi ya mau gimana teman-teman ya. Jadi teman-teman sambil menunggu si Rashid, kalau dia berani menerima undangan saya, teman-teman
Kalau ingin mensupport saya, teman-teman bisa support saya di situ ya teman-teman. Clay, makasih. Terima kasih teman-teman yang memberi support, yang memberi gift saya. Dan teman-teman kalau ada berkat berlebih, teman-teman bisa support saya langsung di itu ya teman-teman yang tertera di layar. Banknya adalah BR. Ya, tidak saya sebutkan semua, nanti kena blokir saya. Kemudian rekeningnya 02 sekian-sekian. Ada di foto profil saya itu teman-teman. Ada di foto profil saya, teman-teman klik saja foto profil saya itu nomor rekening saya teman-teman. Kemudian ada lewat link Saweria juga bisa ya teman-teman. Ada yang ngomong, "Bang, kenapa kok minta seperti itu, Bang?" Gini, saya ceritakan ya. Saya itu meninggalkan apa yang saya punya. Saya punya rumah yang saya tinggal itu nggak perlu saya ngontrak karena saya punya rumah sendiri. Saya punya pekerjaan yang mencukupi makan saya, makan keluarga saya, cukup semua. Tapi saya tinggalkan itu semua. Saya tinggalkan demi apa? Demi supaya saya ini bisa menjawab para penghujat-penghujat iman kita. Karena seperti Juma, Yusuf PI, Donditan, Irina Handono, dan kawan-kawan ini, mereka ini terus-menerus menghujat. Jadi harus dijawab ini. Nah masalahnya kalau dijawab nanti digeruduk gitu loh. Masalahnya gitu. Ini beratnya itu kayak begitu. Makanya saya bilang orang Islam itu mereka itu kalau bahas Kristen namanya dakwah. Banyak orang Kristen nggak tahu itu banyak. Banyak orang Kristen tidak tahu kalau orang Islam bahas Kristen itu namanya dakwah. Saya kasih contoh ya nih. Nih. Ini adalah salah satu banner yang dipajang di tepi jalan raya besar, jalan raya umum, dengan kata-kata seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri, benarkah Bible dipalsukan? Ya, itu kajian Islam itu yang diundang itu siapa? Yang diundang orang-orang Kristen tuh. Gratis untuk non-Muslim ya. Kalau Muslim pasti bayar itu, ya kan? Itu tulisannya seperti itu, banner di pinggir jalan itu. Itu sponsornya ada teras dakwah. Terus ada itu ya kalian lihat sendiri tuh. Ya, teras dakwah bla 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 itu yang di bawahnya itu logo-logonya itu. Ini Islam nih. Kalau pajang banner kayak begini. Kalian bayangkan kalau Kristen pajang banner, benarkah Quran dipalsukan, dipajang di tepi jalan? Oh, selesai kalian, selesai. Langsung masuk Metro TV. Kamu memajang banner, memajang spanduk yang menistakan agama Islam. Kamu tulis di situ, benarkah Quran dipalsukan? Sungguh halal, kamu halal. Gitu. Orang Islam kayak gitu teman-teman. Itu tabiatnya orang Islam gitu. Ya. Jadi kalau ada banner yang berisikan benarkah Bible dipalsukan, oh itu kan dakwah bang, itu kan dakwah supaya apa? Supaya orang Kristen diluruskan mengikut Muhammad, nabi yang besar, nabi yang penutup. Itu. Tapi nanti kalau diganti, dibalik gitu, benarkah Quran dipalsukan? Nanti orang-orang yang ngelihat gambar ini pura-pura nggak tahu. Mereka pura-pura nggak pernah lihat ini. Iya pura-pura, mereka ini ahli mereka, ahli berpura-pura. Ahli takiyah, ahlinya. Gitu loh. Jadi kalau ada Zakir Naik datang ke Indonesia, disambut oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, ya, saya kasih gambarnya juga ini biar kalian tahu ya, banyak orang-orang nggak tahu ini. Kalau harus setiap hari ngasih tahunya ini supaya biar ini ya teman-teman. Nih. Nah, nih. Jadi ketika ada ulama Islam bahas agama Kristen, nah disambut, disalam sama si Yusuf Kala. Nih, ini lihat ini. Inilah wajah negara kita itu kayak gini. Nih, biar kau tahu ya, biar kalian tahu nih. Ini wajah negara kita nih. Karena banyak nggak tahu. Nih, ini Jakar turun. Zakir Naik. Nah, ini Zakir Naik datang ke Indonesia. Disambut oleh Wakil Presiden. Ingat, ini Wakil Presiden Yusuf Kala. Yang dibahas apa? Yang dibahas Bible, Alkitab.
Persis kayak ayam kecekek ini kalau ngomongnya Zakir Naik. Ya. Ngomong bahasa Inggrisnya macam bahasa Inggris yang paling buruk yang pernah saya dengar yang diucapkan di Zakir Naik. Ya, sampai saya aja pusing dia ngomong apa. Pusing saya dia ngomong apa itu. Ya. Jadi Zakir Naik ketika datang ke Indonesia, dia bahas Kristen itu. Bahkan temanya itu, mereka bikin temanya itu kesamaan Islam dan Kristen itu. Memang mereka ini memang bunglon mereka ini. Pura-pura temanya similarity between Islam and Christian. Kesamaan antara Islam dan Kristen. Itu temanya mereka 2017. Saya saksinya itu. Dan banyak orang saksinya. Jadi datang ke datang ke Stadion Patriot Bekasi. 40.000 orang itu yang diundang itu datang. Muslim Kristen kumpul di stadion itu. Dia bahas-bahas Bible. Dia bahas-bahas Alkitab. Disambut ini sama wakil presiden. Ini fakta ini. Laporkan ke polisi. Saya tunggu sekarang juga. Sekarang kau lapor ke polisi. Kau nggak akan sanggup melaporkan saya ke polisi. Udah saya bilang yang saya katakan itu fakta kok. Macam-macam aja. Tapi kalau ada orang Kristen yang secara nggak sengaja loh ya, tanpa ada ini, nggak sengaja dia cuma nyinggung perpuluhan, karena banyak orang Kristen kalau bahas perpuluhan itu agak gimana gitu. Kalau kau kayak jadi ke orang Islam aja, gini tunggang-tungging sampai capek 5 kali sehari. Kata apa? Gilbert Lumoindong. Terlepas saya nggak setuju dengan Gilbert Lumoindong yang perpuluhan itu nggak ada kaitannya dengan tunggang-tungging. Apa yang terjadi? Lihat nih. Langsung cium tangan. Langsung cium, langsung suun. Ngeri, saudara-saudara, ngeri negara kita ini. Kalau kau bahas Islam, ini nasihatmu ini, nih, cium tangan, atau digerebek rumahmu seperti anak Batak, gitu kan? Itu. Tapi kalau Islam bahas Kristen, dakwah, saudara-saudara. Itu namanya sedang berdakwah, saudara-saudara, disponsori oleh MUI, disponsori oleh organisasi-organisasi Islam lainnya. Itu fakta. Pahit, ngeri. Kita seperti menumpang di negeri kita sendiri. Ngeri keadaannya. Nih dibilang pret lu katanya, kau pret lu, orang kau aja yang kau tonton ngadu ayam kok atau goyang sadboard. Ya kau tonton aja goyang sadboard begini. Ya gimana kau ada ilmu pengetahuan. Saya heran, yang ilmu di TikTok ini malah di-ban sama TikTok. Tapi kalau kayak gini bertaburan koin tiap. Aduh, negaraku tercinta ini, ingin ku tangisin negaraku tercinta. Tapi apalah daya, teman-teman. Memang begitulah ya. Karena mayoritas di negara kita ini ya kalian tahu agamanya. Itulah teman-teman. Makasih. Waduh, Elvis Presley. Makasih. Waduh. Itulah teman-teman faktanya. Jadi makanya saya tunggu kalian untuk melaporkan saya. Saya tunggu. Saya ini bersuara karena banyak orang Kristen itu nggak berani bersuara. Saya mau bersuara ini. Ya. Ini kenyataan dan fakta. Jadi jangan kau mengatakan, ini channel apa ini? Ini channel ini pemecah belah persatuan dan kesatuan. Gondol. Giliran Jakarta turun, bahas-bahas Kristen kau bilang dakwah. Aduh. Sampai ketombean saya, sampai gatal rambut saya. Ya, gitulah teman-teman ya. Saya sambil mengiklankan diri lagi lah teman-teman. Saya harus mengiklankan diri dulu. Teman-teman yang mendapati channel Edis TV ini informatif,
teman-teman yang mendapati channel Edis TV ini menambah wawasan, teman-teman bisa support saya ya, support Edis TV di rekening yang tertera di layar ya teman-teman ya, banknya BR dan juga nomornya 02 sekian-sekian, teman-teman bisa tangkap layar, teman-teman bisa support, bisa bantu saya lewat situ ya teman-teman ya. Kenapa teman-teman? Karena kita perlu mengudara terus, menyiarkan kebenaran ini secara terus-menerus tanpa terputus-putus ya. Tanpa terputus-putus, tanpa kita itu digeruduk-geruduk ya, tanpa kita itu ya kayak bungkam gitulah ya. Kita harus bersuara untuk menyuarakan keadilan ya, berjuang untuk keadilan. Kalau Muslim boleh membahas-bahas Kristen, boleh membahas-bahas Bible, sudah waktunya sekarang kita orang Kristen boleh membahas-bahas Islam. Karena apa? Karena ketika kita nanti bisa membahas-bahas agama Islam, disitulah nanti terbongkar semua agama Islam itu apa. Karena banyak selama ini orang Islam nggak tahu bahwa nabinya itu kena sihir. Banyak orang Islam tidak tahu bahwa nabinya itu adalah nabi yang menikahi anak di bawah umur. Banyak orang Islam yang tidak tahu bahwa nabinya itu menyuruh manusia minum kencing hewan. Banyak orang Islam tidak tahu. Banyak. Ya. Itu poin-poin besar-besarnya yang saya utarakan itu teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau hatinya tergerak, teman-teman ingin mensupport, ingin membantu saya, teman-teman bisa support saya seperti yang tertera di layar ya teman-teman ya. Seperti itu. Tuh, begitu saya bilang saya iklan langsung pada hilang. Ya, gitulah teman-teman. Oke lah ya teman-teman ya, saya rasa itu saja siaran kali ini teman-teman. Kita lanjut lagi di diskusi-diskusi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, sampai ketemu lagi. Selamat istirahat, selamat malam, sampai ketemu lagi. Kan punggungku kepada cambukan dan pipiku kepada pukulan, dan aku tidak memalingkan mukaku. Ini nubuatan tentang Mesias ya. Jadi dikaitkan lagi Yesaya 52, dan lagi ketika ia berkata, mereka membuang undi atas jubahku dan menusuk tangan dan kakiku, dan aku berbaring dan tidur dan bangkit lagi karena Tuhan menopang aku. Dan lagi karena ia berkata, mereka berbicara dengan bibir mereka, mereka melenggengkan kepala berkata, biarlah dia yang menyelamatkan diri, dan bahwa semua hal ini terjadi pada Kristus di tangan orang-orang Yahudi. Anda dapat memastikan, sebab ketika ia disalib, mereka mencibirkan bibirnya dan melenggengkan kepalanya sambil berkata, barang siapa membangkitkan orang mati, biarlah ia menyelamatkan dirinya. Nih, Matius 27 ayat 39. Ya, jadi ini berbicara tentang ini ya, bagaimana hikmat Roh Kudus itu yang berbicara tentang pribadi Kristus di dalam nubuatan-nubuatannya itu. Ini disampaikan oleh Yusinus Martir. Begitu juga ada Yesaya 1 ayat 14 ya. Jadi inilah pentingnya untuk belajar ya, bagaimana kekristenan itu disampaikan murni ya, turun-temurun. Jadi kalau ada orang yang membawa ajaran yang lain, yang tidak seperti yang diajarkan oleh para rasul dan murid-muridnya, berarti apa? Rasul Paulus mengatakan, terkutuklah ia. Karena itulah ajaran yang udah dikutuk. Segala uskup itu kumpul dengan membawa data-data. Mereka tidak pernah mengenal ada ajaran Sabellianisme itu di tubuh gereja. Berarti ini ajaran dari mana? Makanya aku bilang apa? Ajaran dari bawah jembatan. Tuh, ini terkutuklah dia. Ini bahasa Yunaninya pakai kata anathema. Dianya ini esto. Terkutuklah dia yang membawa pengajaran yang lain. Sekalipun itu ngaku-ngaku malaikat gitu ya di dalam goa dan seterusnya. Karena itu adalah pengajaran yang lain, dan pengajaran yang lain itu kabar buruknya itu membinasakan. Nih, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran
pengajaran sesat yang membinasakan. Ini kan mengerikan. Ketika pengajarannya itu lain, maka asosiasi itu akan lain. Jadi kaum-kaumnya Malikil ya, di kemudian hari itu akan mengatakan, loh ini kan laki-laki dengan perempuan ini kan menggunakan kata ehad. Berarti kalau menggunakan kata ehad ini juga berlaku pada ketuhanan yang artinya Bapa sama dengan anak. Berarti Adam dan Hawa ini juga merujuk pada pribadi yang mungkin ke perempuan-perempuanan gitu ya, laki-laki yang feminin atau nanti perempuan yang maskulin. Nah, nanti bisa jadinya nikah sesama jenis. Nah, itu nanti tingkat lanjutan. Nah, mungkin masih belum kelihatan sekarang ya. Nanti lama-lama akan mencari pembenaran di situ. Maka orang-orang yang LGBT itu akan lebih mengimani Wanes sebagai tamengnya mereka. Itu. Jadi akan orang-orang gila akan ketemu sama orang gila, jadi mereka akan ribut sendiri, akan sepakat sendiri nanti lama-lama kaum-kaum itu. Nah, gitu nanti akan membelah diri gitu. Akan lucu-lucu. Endingnya itu akan lucu memang orang-orang seperti itu. Nah, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Jadi seperti orang-orang model-model Wanesnya Malikil ini dia doketisme. Jadi mengatakan hanya kelihatannya memiliki tubuh manusia, itu padahal bukan tubuh manusia, itu tubuh Allah. Jadi nggak memiliki jasmani, tapi ketika disunat, itu yang disunat itu apa? Yang disunat itu dalam tanda kutip, yang disunat itu adalah kodrat ilahi. Jadi benar-benar secara persis ya, itu tidak mendefinisikan ada dua kodrat. Walaupun beberapa Wanes lainnya itu ada yang berbeda pandangan ya sama siapa sih yang dia yang agak gemuk itu, lupa saya namanya. Itu dia bertentangan dengan pandangannya. Siapa? PS Sarah. Yang laki. Kalau aku kurang tahu sih PS Sarah. Tapi kalau PS Sarah itu memang bentrok sama orang Wanes sih. Pilih nggak? Yang gemuk. Si Totsuka gemuk. Bukan. Ada si Grace. Ya itulah nanti coba ya diperhatikan aja. Ya Gabriel, betul tadi bilang Gabriel di bawah. Nah, itu Gabriel. Jadi Gabriel itu menentang, Malikil itu bidat, dia doketisme, dibilang begitu. Nah makanya sebenarnya menarik ya kalau Wanes sama Wanes ini dikumpulin. Nanti ada 3 orang Wanes itu dikulik satu persatu di ruangan yang berbeda. Setelah itu mereka, setelah dia penyampaian itu dicatat masing-masing, pas dikumpulkan mereka bisa cakar-cakaran gitu. Bisa kayak ini nanti, lu kamu begini berarti kamu nggak sepakat dong sama pernyataan si B gitu. Nah kan seperti itu. Karena apa ya? Karena mereka bikin kesimpulannya masing-masing. Itu kan udah sering dilakukan juga ya sama orang-orang Tritunggal. Jadi main-mainin aja sih. Nah, jadi pada akhirnya apa? Akan menyangkal Kristus. Ini tujuan akhir dari orang-orang yang mengajarkan ajaran yang bidat itu. Jadi gereja tidak pernah, gereja yang satu itu mengajarkan ajaran Wanes. Seperti itu aja sih. Makanya dalam fokus konsili Konstantinopel pertama ya, tahun 381, ajaran Sabellian itu benar-benar itu kayak ajaran gembel yang nggak begitu substansi untuk di ini, karena memang orang-orang Yunani, teman-teman cek deh, orang-orang Yunani sana ada nggak yang Wanes itu sekarang? Ada nggak Bang Meta? Belum pernah denger aku. Orang-orang Yunani sekarang itu kan ortodoks ya? Iya. Ortodoks. Kiamat. Yang ada TikTok, Yunani nggak ada yang Wanes. TikTok ada tuh banyak tuh. Iya, itu diketawain yang seperti itu. Gimana gitu? Mereka ini malah mau mengkoreksi bahasa ibunya mereka. Diketawain.
Bentar aku potong, bentar aku kecewa loh ini Om Burhan dan teman-teman. Aku barusan dapat info A1 dari intelijen Superboy ya, IS namanya, iya Insub ya, seperti itu. Jadi mereka baru dari roomnya Wanes dan katanya dari 100% pembicaraannya ternyata perkiraan aku salah, gagal. Perkiraan Om Burhan juga salah. Ada yang dari room sana nggak tadi di bawah? Malah yang dicaci maki dan dijelekan tetap teman-teman Tritung. Gitu. Mereka katanya hanya 2 kali ngebold namanya si SB gitu sama hostnya. Ada 2 kata host dan 1 kata Superboy, tapi setelah itu langsung diluruskan sama Pak Malikil. Terus udah fokusnya adalah ke arah Tritunggal. Iya, gini Pak Superboy. Kecewa banget. Aku mengharapkan aku yang dicaci maki kan biar dapat free promo. Karena sebelumnya saya sudah typing di bawah, saya bilang kamu bukan Katolik, Pak Super. Mungkin dari situ dia mulai muter balikkan pikiran dia supaya mengajar ke Ya aku Tritunggal. kecewa dong, karena sekarang jangankan promo, follower aja bayar, itu pun nggak tetap gitu, 2 bulan hilang gitu. Ini promo gratis, kecewa banget gue seperti Sorry itu. Pak Superboy. Saya tadi yang typing dulu waktu dia masuk tadi. Saya bilang Pak Superboy bukan Katolik, saya bilang. Superboy, kamu yakin kamu promosi sama mereka? Orang mereka nggak ada penontonnya loh, roomnya itu. Jahat kamu, kiamat. Kamu ya Mereka kiamat. malah pansos di sini. Gitu. Makanya cara menangani badut itu kan begitu kan. Gitu ya. Tapi aku nggak jahat karena aku nggak jebak ya. Di awal aku udah bilang di kolom komentar mau naik tapi ready karena aku nggak mungkin turunin mereka semua gitu. Terus dia jawab ready dan diajukan naik. Oh ya udah. So ini yang Bapak mau. Gitu. Dia udah tahu room ini tegas gitu. Jadi nggak mungkin juga dia macam-macam kan? Nggak mungkin. Apalagi pasukan bawah tanah kuat semua. Canda maksudnya. Orang-orang itu nggak takut surga neraka jadi. Siapa tadi namanya? Siapa tadi yang jadi penanya? Yang neuroscience tadi. Siapa ya? Angga. Siapa tadi? Angga. Iya. Tapi meskipun Pak Malikil seperti itu, sampai kapanpun room ini akan selalu terbuka buat Pak Malikil. Kalau belum trauma mau coba lagi naik, tetap terbuka boleh. Gitu. Cuman Iya, aku nggak tadi- tahu pengoperasian mic-nya bakal berhasil lagi atau enggak, tapi tetap terbuka ya, seperti itu. Silakan. Aku juga koreksi juga ya teman-teman, tadi ada yang ini yang ngomong yang guguk kayak gitu, jangan lah ngomong kayak begitu, bikin ini loh gak elok gitu loh ngomong Buku kayak apa? begitu di guguk Guguk. tadi. Iya, itu nanti bisa di framing sama mereka jadinya. Siapa Ada. itulah Kristen gini gitu. Ada siapa host? Oke ya, terima kasih kawan-kawan ya sudah menyaksikan siaran ini ya. Sudah 2 jam ya kawan-kawan ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung. Yang baru saja bergabung, bila mana teman-teman cocok dengan channel ini, silakan bantu Bang Joel like, subscribe, dan share video yang ada di channel ini guys. Supaya Bang Joel terus bisa semangat untuk mengadakan siaran-siaran yang ada di channel ini ya. Oke, kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam dari Bang Joel. Tuhan memberkati kita. God bless you.